12.264.000 teman-teman, cuma butuh waktu 1 hari. Ini contoh gaji terendah di fanspage saya. Ini contoh gaji terendah dia loh teman-teman. Yang nampak $876 itu tadi, itu gaji terendah dia dalam 1 hari. Belum full 1 hari di bulan April udah 12 juta lebih. Tetap belajar di fanspage dan fokus pada video ori, dan jangan pernah fokus pada video re-upload. Oke teman-teman, buat kalian di sini yang ingin belajar terkait dengan fanspage, apabila kalian ingin menjadi konten kreator di Facebook agar kalian bisa menghasilkan uang puluhan juta bahkan sampai ratusan juta hanya dengan mengupload video secara rutin di fanspage, maka kali ini saya akan berbagi salah satu tips ya. Tips ini dari Masta Facebook. Kenapa saya sebut Masta di sini? Karena dia ini orang Indonesia, teman-teman. Untuk namanya adalah Andries Brickhead ya. Dia ini konten kreator yang sudah lama berkecimpung di dunia Facebook. Jadi, kalau kalian lihat di sini, dia mempunyai fanspage. Nah, fanspage-nya ini dikasih nama Andries Brickhead. Di sini untuk followernya itu 51.000. Jadi apa yang dia upload? Yang dia upload adalah terkait dengan aktivitas seputar tukang ya, pertukangan ini bangunan. Kalian lihat saja di sini satu videonya hampir 240 juta orang yang menonton. Kalau di sini 239 juta. Dia upload tanggal 29 Agustus 2021. Nah, kenapa saya tunjukin ini? Karena dia kalau di Facebook Adbreak di grup ya, dia ini aktif memberikan beberapa motivasi atau boleh dikatakan beberapa saran lah terkait dengan Facebook Adbreaks. Karena itu saya kali ini ingin berbagi juga nih kepada teman-teman semua. Ini sebagai penyemangat aja kalau misalnya kalian ingin terjun ke dunia konten kreator Facebook seperti itu ya. Ada baiknya kita baca-baca nih tipsnya dari Andries ini. Atau saya ingin tunjukkan terlebih dahulu halamannya itu. Nah, ini dia fanspage-nya teman-teman ya. Fanspage-nya kalau kita lihat di sini, dia ini rutin buat upload video. Jadi kita akan lihat di videonya ya. Setiap hari dia upload satu video, dan dia ini juga orangnya nggak pelit kalau masalah ilmu. Dia sering berbagi. Nah, ini untuk yang postingan populer nih dari keseluruhan video yang pernah diupload yang saya tunjukin tadi. Itu kan hampir 240 juta dengan jumlah 50.000 kali di share, ada 60.000 komentar, dan 1,4 juta orang yang nge-like postingan dia ini teman-teman. Gila nggak itu ya? Apa yang dia upload? Nah, kita lihat nih apa sih yang dia upload gitu. Nah, ini cuma masang poslin aja ini kan kayak gitu, dikasih judulnya ini judulnya. Nah, ini dia teman-teman ya. Jadi dia upload di Facebook dan yang nonton banyak. Kenapa bisa banyak? Karena kalian lihat aja dulu di sinilah. Nih postingannya. Yang nonton 23.000, 208.000, 5.000, 57.000, 90.000. Jadi konsisten. Itu yang bikin fanspage dia ini rame ya teman-teman. Konsisten banget dia upload. Hanya hitungannya dia upload keseharian pada saat bertukang gitu kan, divideokan dia. Nah, dia ini nggak pelit ilmu seperti yang saya bilang tadi. Ini dia sering share nih ilmu di grup Facebook Adbreak. Ini ada beberapa tips dari Mas Andries ini. Dia bilang terlalu sering share video fanspage ke grup-grup Facebook akan mempengaruhi melemahnya kemampuan fanspage untuk mendapatkan tayangan secara alami atau mengurangi kemampuan fanspage untuk memperoleh lalu lintas penonton secara alami atau organik di masa mendatang, sehingga akan berefek pada kecilnya penghasilan di fanspage ketika fanspage itu udah disetujui monetisasi. Rutin upload video menarik setiap hari bisa membentuk atau menciptakan lalu lintas penonton secara alami. Tayangan organik bisa membuat penghasilan fanspage besar. Nah, kalau yang saya tangkap ya dari kalimatnya Mas Andries ini, kalau kita itu janganlah sampai keseringan gitu untuk membagikan video kita ke grup-grup terkait. Misalnya kalau kita upload video mancing, kita bagikan ke grup-grup orang yang suka mancing gitu kan. Itu kalau bisa jangan keseringan gitu, karena nanti akan berpengaruh terhadap apa?
terhadap tayangan secara alami. Nah, di sini maunya itu mungkin maksudnya nih, Facebook itu maunya hasil view yang kita dapatkan itu ya secara alami. Maksudnya nggak perlu kita bagikan. Karena kalau kita sering bagikan ke Facebook, ya tayangan itu jadinya nggak alami seperti itu. Kalau kita sering bagikan ke grup-grup orang nonton karena dilihat dari hasil bagikan, tapi biarin aja orang lain yang bagikan, bukan kita, maksudnya gitu. Dan di sini juga teman-teman bahaya sekali ya kalau kita sering share ke grup juga, bahaya kata Mas Andres ini, karena saya sering baca postingan dia ini. Bahayanya itu kenapa? Karena itu nanti bisa terkena OKT teman-teman. Itu alasannya kenapa bisa OKT kalau kita sering bagikan ke Facebook, karena nggak murni, nggak real seperti itu ya, bukan organik, tapi akibat dari sering bagikan video atau video fanspage kita kayak grup-grup. Nah itu nggak real, nggak organik. Facebook kan maunya yang organik saja. Nah kita baca lagi tips-tips yang lainnya. Ini terkait dengan video dia yang sudah dilindungi dengan hak cipta. Jadi kalau ada orang atau fanspage lain yang upload video dia ini, ketahuan langsung. Ini namanya di Right Manager. Ini banyak sekali nih motivasi yang dia berikan ya. Kita lihat lagi. Ini terkait dengan Right Manager ya. Nah di sini teman-teman dia berbagi juga. Kita lihat berapa sih penghasilannya gitu kan. Ini teman-teman, bulan ini untuk tanggal 1 April 2022, satu hari aja dia dapat 876,53 dolar. Gila. Itu penghasilan YouTube butuh waktu berapa bulan kalau saya buat dapatkan penghasilan ini. Sedangkan dia cuma satu hari dapat 876,53 dolar. Sekarang kita hitung berapa sih kalau kita akumulasikan, maksudnya kita anggap aja 1 dolar itu 14.000. Kita ambillah di sini 876. Kita kalikan 14.000. Jadikan ini sebagai motivasi ya teman-teman, bahwa ada orang yang sudah sukses begitu. Dengan itu kita bisa menjadi lebih terpacu lah. Ini berapa? 12.264.000 dalam satu hari dia dapat 12.264.000 teman-teman, cuma butuh waktu satu hari. Nah di sini ada keterangan nih dikasih ini. Besar kecilnya gaji fanspage-mu per bulan ditentukan oleh seberapa kreatif dan pintarnya kamu dalam membuat video. Ini contoh gaji terendah di fanspage saya. Ini contoh gaji terendah dia loh teman-teman. Yang nampak 876 dolar itu tadi, itu gaji terendah dia dalam satu hari. Belum full satu hari di bulan April udah 12 juta lebih. Tetap belajar di fanspage dan fokus pada video ori, dan jangan pernah fokus pada video re-upload. Nah ini bagus nih teman-teman, jangan fokus pada video re-upload katanya. Kenapa? Karena saya juga pernah baca postingan dia ini di Facebook Adbreak. Kalau dia ini dulu katanya raja re-upload, hingga akhirnya dia memutuskan untuk beralih dari re-upload ke mengupload video ori ya, karena mungkin alasan udah capek gitu ya main re-upload, ujung-ujungnya nanti kena OKT, mending dia main ori saja. Dan terbukti dia sekarang berhasil. Satu hari gaji terendahnya 876 dolar. Gila nggak teman-teman? Apalagi dia ini kan penontonnya nih banyak yang dari luar nih teman-teman, makanya dia pakai bahasa Inggris bukan bahasa Indonesia. Nah gimana kalau pakai bahasa Inggris ini ya, kita translate. Saya sudah membuat fanspage juga ya, siapa tahu ya beruntung juga kayak Mas Andres ini, kecipratan juga ilmunya. Nah di sini buat kalian yang tertarik ingin berjuang ke Facebook ya, kalian mulai sekarang bikin fanspage ya teman-teman. Nah di sini dia juga sering membagikan ini ya, kamu bisa belajar di video saya ini, kamu bisa belajar bagaimana cara saya merekam video jarak jauh dan kemudian jarak dekat sehingga memancing interaksi penonton. Video menarik saja tidak cukup, harus pandai dalam merekam video dan harus pandai juga mengedit. Mengedit sekedar saja, jangan terlalu berlebihan karena bisa mengurangi keaslian video. Oke, bagus nih. Di sini dia banyak berbagi tips lah. Nah teman-teman, ini terkait yang saya bilang tadi. Kalau kalian ingin berbagi video di grup-grup Facebook, jangan gila-gilaan atau berlebihan. Ya memang sesuatu yang gila atau berlebihan itu kadang nggak baik, karena tidak semua anggota grup di tempat kamu bagikan videomu itu senang sama video-videomu. Ya memang betul, ketika kita bagikan video kita di grup, nggak semua orang yang ada di grup itu senang dengan video kita. Dari 10 orang misalnya hanya 2 orang yang senang, sisanya nggak senang. Karena ketika ada anggota grup yang tidak senang pada video itu, maka dia akan melaporkan ke Facebook dengan menekan kata spam. Nah ini yang bahaya.
Ini yang ditakutkan, itulah kenapa tadi saya lebih menyarankan mungkin nggak usah bagikan kali video kita ya. Nah, karena efeknya halamanmu bisa terkena pembatasan atau pelanggaran. Kalau udah kena pembatasan atau pelanggaran itu rugi kita teman-teman. Kalau kita mau share katanya boleh dilakukan ketika fanpage-mu belum monet. Nah, berarti kalau kita mau bagikan, mau membangun sebuah fanpage atau halaman, kalau kita ingin membagikan video katanya sebenarnya boleh, tapi kalau belum monet. Tapi kalau udah monet tidak boleh lagi. Oke, ini bagus banget nih ya. Ini pelajaran juga dari Mas Tahnya, karena dia udah membuktikan. Jadi saya ngambil ininya karena dia sendiri sudah membuktikan, dan kalian bisa lihat untuk video yang diupload itu selalu banyak banget nih teman-teman, 200.000, 172.000, 250.000. Kemudian kita scroll lagi. Tepat malam ini satu dari video saya udah mendapat tayangan 230 juta. Oke, itu duitnya nggak tahu berapa, hanya dia yang tahu. Kemudian di sini lagi ya. Nah, intinya gini sih teman-teman ya, apa yang ingin saya bagikan ke teman-teman semuanya terkait dengan ini. YouTube itu, saya kan bermain YouTube nih. YouTube itu memang bisa menghasilkan uang, tapi tidak ada salahnya kalau kita mencoba untuk mencari rezeki kita di Facebook. Siapa tahu ada rezekinya, karena video dengan jenis apapun itu masing-masing ada pasarnya teman-teman, ada targetnya. Jadi jangan khawatir video saya nggak bagus. Saya tidak ingin katakan video kita itu tidak bagus, kan subjektif. Beberapa orang menganggap video itu nggak bagus, tapi beberapa orang lain lagi video itu menghibur. Ada pasarnya teman-teman ya. Nah, seperti videonya Mas Andris ini, dia merekam kegiatan waktu saat bertukang. Nah, tapi kan saya nggak jago tukang, yang nggak harus kalian tukang teman-teman. Pasarnya itu ada. Nah, kalau kalian ingin belajar dengan ini, kalian bisa bergabung ke grupnya Facebook @Bricks Indonesia. Di sini ada Mas Andris, banyak juga Mas Tah yang saya lihat sering komen di ininya. Kalian bisa belajarlah terkait dengan tips dan trik dari untuk meningkatkan fanpage kalian agar lebih bagus ke depannya, dan kalau bisa menghasilkan juga ya seperti Mas Andres ini puluhan atau ratusan juta per dolar. Nah, inilah salah satu yang terakhir ya, biar kalian lebih tertarik lagi untuk ingin mencoba. Kalau untuk video fanpage besar ukuran pada video, pakai ukuran yang di bawah ini ya, biar penonton puas menonton videomu. Ini ukuran terkait dengan resolusi dari video kita kalau kita ingin upload di fanpage. Oke teman-teman, itulah sekedar sharing saja ya buat kalian yang ingin mencoba keberuntungan di fanpage ya. Mulailah dari sekarang. Pengen belajar di mana bang? Gabung aja di Facebook @Bricks Indonesia, atau kalian tanya langsung sama Mas Andres, walaupun saya belum pernah tanya, saya cuma mengikuti postingannya, tapi saya rasa ini banyak sekali ilmu yang dia sering bagikan di sini teman-temannya. Ini semangat ini menjadi semangat kita gitu. Gaji terkecil di fanpage saya $6.000. Astaga teman-teman, ini 6.000 loh. $6.000 kalau kita kurskan $1 14.000 berarti 84 juta. Gila, 84 juta gaji terkecil. Oke, udah videonya sampai di sini dulu. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat teman-teman.